akan lihat apakah hubungan antara anak dan orang tua baik, dengan saudara baik atau keluarga yang baik, apakah ada masalah atau enggak. Tapi itu tadi yang saya bilang, ketika kalian disuruh isi kuesionernya, jawablah yang sejujurnya. Kita tidak cari yang salah atau benar, tapi kita berusaha untuk membantu sekiranya ada kawan-kawan yang bermasalah dari salah satu yang akan kita screening. Itu tadi hal yang pertama adalah home ya, berarti hubungan dengan keluarga di rumah. Terus yang kedua, education, pendidikan, gimana keseharian di sekolah, gimana cara belajarnya, anaknya merasa senang kah, atau gampang bosan atau gimana, itu nanti akan ada pertanyaannya ya. Kemudian yang selanjutnya eating dan exercise, ini pola makan. Apakah anaknya mau makan sayur atau enggak? Terus apakah rajin olahraga atau enggak, exercise? Ya, aktivitasnya maksudnya. Kemudian selanjutnya aktivitas dan relationship. Ini hubungan, aktivitas kegiatan sehari-hari, misalnya punya sosial organisasi kah, di luar sekolah. Kemudian kalau relationship, hubungan, apakah dia punya pacar, cara pacarannya gimana, pacaran yang sehat kah? Ya, apa? Ada yang terus yang selanjutnya adalah D. Ini adalah singkatan dari HIPS itu tadi ya. Drugs, cigarette dan alkohol. Ini juga akan kita tanyakan apakah dia terpapar dengan teman-teman yang memakai narkoba. Apakah dia juga terlibat atau apakah dia merokok atau minum juga. Makanya itu tadi kami perlu kejujuran kalian ketika menjawab ya. Kalian tidak perlu takut, kita tidak mencari yang benar dan salah. Kita hanya berusaha untuk membantu kawan-kawan yang sudah terlanjur terjerumus. Tapi mudah-mudahan sih di sini tidak ada ya. Yakin tidak ada? Kemudian yang selanjutnya adalah S, sexuality atau seksualitas. Ini tadi berhubungan dengan pacarannya. Ya, apakah dia berpacaran yang sehatkah atau tidak? Ya. Kemudian S yang terakhir adalah safety atau rasa aman. Karena ada beberapa anak yang mengalami kecemasan berlebihan. Kemarin di SMK ada pertanyaan, Ibu kalau mengalami kecemasan berlebihan sampai berkeringat dingin, jantung berdebar, itu bahaya nggak? Saya tanya lagi, dia tiba-tiba kah merasa takut? Atau memang sedang lihat hantu kah atau apa? Dia bilang tiba-tiba. Kalau memang tidak terjadi kayak gitu, mungkin dia ada masalah sedikit yang perlu kita cari tahu apa masalahnya, ya. Nah, karena rasa aman ini paling penting. Kalau kita misalnya di kelas aja udah merasa tidak aman, kan kita merasa tidak nyaman, ya kan? Jadi nanti mudah-mudahan kalian bisa jawab kuesioner ini dengan yang sejujur-jujurnya, ya. Kalaupun misalnya ada masalah yang mau diceritakan dengan kami, itu juga boleh. Kan ada misalnya anak cowok nih udah merokok tapi dia berusaha untuk berhenti merokok, tidak apa-apa, ceritakan aja, kita akan bantu carikan solusinya, ya. Oke. Nah ini dia contoh kuesionernya. Yang tadi, yang home kan, yang tahap pertama. Bagaimana hubungan kamu dengan anggota keluarga? Apakah dengan orang tua hubungannya baik atau sering kelaikah sama orang tuanya, sering beda pendapat? Dengan saudara, apakah berhubungan baik? Kemudian yang kedua dari education. Menurut kamu, apakah sekolahmu salah satu tempat yang aman? Nah, nyamankah di sekolah? Teman-temanmu asikkah? Itu salah satunya. Kemudian pelajaran apa yang kamu sukai dan tidak disukai di sekolah? Biasa kan tetap pasti ada yang paling kita suka dan tidak kita suka. Tapi sebisa mungkin kalau kita tidak suka pun tetap harus kita ikuti. Ya, jangan berlebihan kalau tidak suka sesuatu. Kalau suka sesuatu juga jangan terlalu berlebihan. Ya.
Bahkan ada beberapa yang tidak mau makan buah dan sayur. Di sini ada yang tidak mau makan buah dan sayur? Ada kali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga? Minimal seminggu 3 kali. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu mempunyai kegiatan kerohanian atau kegiatan organisasi? Kemudian apakah ada teman atau keluarga yang memakai minum alkohol atau merokok? Atau apakah kamu merokok? Ini kan contoh visionernya ya. Terus yang kedelapan, apakah kamu tertarik pada lawan jenis? Ini kalau menemukan jawabannya nanti akan kita telusuri. Jadi mohon jawabannya yang jujur ya. Tidak apa-apa. Kemudian, adakah kekerasan di sekolah, di lingkungan teman ataupun lingkungan keluarga atau tetangga? Ini contoh kuesionernya ya. Nanti akan kita minta teman-teman semua ya. Tapi bukan hari ini, nanti setelah kuesioner remaja itu berjalan ya. Oke Bu, sebentar Bu, saya wawancara Ibu. Jadi tujuan daripada posyandu remaja, ini kan biasanya posyandu harusnya di posyandu Bu ya. Iya. Ini kita posyandu sudah masuk ke sekolah. Iya. Nah, gimana Bu? Tujuan daripada program posyandu ini, program dari mana? Atau tujuannya seperti apa yang harus mereka dapatkan nanti? Nah, gimana Bu? Ibu jelaskan. Jadi gini Pak, posyandu remaja memang sebenarnya harusnya di desa. Karena di sekolah udah ada penjaringan juga, kan udah ada kegiatan lain. Tapi ternyata remaja-remaja di desa ini kurang aktif Pak. Jadi kami dari tim kesehatan berusaha untuk mengejar. Kalau di sekolah kan mereka tidak nyebar kemana-mana kan, tetap pasti ada di sekolah itu. Jadi bisa kita handle lah untuk kehadiran mereka, kunjungan mereka. Itu yang pertama, makanya kita ngadakan di sekolah. Terus tujuannya, yang sebenarnya posyandu remaja ini kan kegiatannya berubah-ubah Pak tiap bulan. Tidak harus kesehatan terus, enggak. Kita bikin satu wadah misalnya perkumpulan kegiatan-kegiatan kerohanian juga boleh, tapi tetap di bawah naungan posyandu remaja. Itu tujuannya. Tapi tenaga kesehatan tetap harus terlibat karena dalam misalnya kunjungan tiap bulan kan. Misalnya nih kunjungan tiap bulan dalam 2 atau 3 kali tetap ada pemeriksaan kesehatan. Ya Bu. Saya sangat tertarik Bu dengan adanya kegiatan seperti ini. Bagaimana? Apakah salah satunya mereka itu bisa dibedakan nanti dari penggunaan alat kelamin ini kan banyaknya anak-anak ini kan tidak bisa menggunakan dengan sebaik mungkin, ya kan, dengan masa-masa keingintahuan yang semacam ini Bu ya. Nah ini biar mereka ini harus paham yang mana laki-laki, yang mana perempuan gitu ya, bisa membedakan itu dan memanfaatkannya juga tidak boleh sembarang-barang gimana Bu? Iya benar Pak. Makanya nanti kan akan ada screening HITS namanya, itu adalah singkatan yang tadi saya jelaskan, mulai dari lingkungan keluarga, pola makan, kegiatan, semua, bahkan relationship hubungan, apakah berpacaran atau enggak, semua akan kita gali. Makanya saya minta ke teman-teman semua jawabnya yang sejujur mungkin, biar kita tahu bahwa misalnya ada masalah, kita akan bantu gimana anak ini keluar dari masalahnya. Oke Bu. Terima kasih. Dengan Bu siapa Bu? Ibu Riri Pak. Ibu Riri dari Puskesmas Sambas. Sukses sekali berkah Bu Riri. Makasih banyak kami aturkan dari SMA Muhammadiyah Sambas. Semoga ini berkelanjutan terus. Sebulan sekali Bu ya. Semoga mungkin tidak bisa sebulan sekali Pak ya. Karena kita kan udah ada penjaringan juga. Ya. Setahun 2 kali ya, Pak. Maksimal ya. Sudah kali. Cuma kalau memang terdapat dari screening nih tadi ada yang bermasalah, kita akan berkelanjutan. Maksudnya evaluasi anak tersebut. Oke. Kita akan bantu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Riri. Bu Riri ya, Ibu Riri sudah berhadapan dengan channel Pak Yuni ya.
Jero ya, jangan lupa like dan oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.